perkenalkan nama saya Rudi Mulyadi dari kelas TI 19D4 dengan NIM 3119100274. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layar ya di mata kuliah jaringan komputer. Kita langsung saja ya penjelasannya. Apa itu OSI layar? Kita akan menjelaskan apa saja tentang OSI layar. Pokoknya tentang sejarah OSI layar, pengertian OSI layar, 7 model OSI layar, dan terakhir cara kerja OSI layar. Kita langsung saja ya dengan penjelasannya. Sejarah OSI layar singkat. Sebelum adanya OSI layar, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembangan perangkat. Ini membuat banyak perbedaan protokol yang ada meski masih berada dalam satu jaringan. 2. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Maka sekitar akhir tahun 70-an digagaslah 2 proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. 3. Salah satu contoh proyek digarap oleh ISO, sementara sisi ITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada 1983 ya. Yang ketiga, OSI layar sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP atau IP, hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Kelima, protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya, namun OSI layar tidak hilang begitu saja. Saat ini protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan sistem kerja dan berhubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Selanjutnya, pengertian OSI layar. Pengertian OSI layar. Apa itu OSI layar? Ada contohnya seperti dari atas ya ke bawah: application, presentation, session, transport, network, data link, terakhir physical. OSI layar atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. 2. Tujuan dari pembuat OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Kita lanjut. 7 model OSI layar. Berikut ini merupakan 7 model OSI layar, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Ada contohnya, ada 7 ya. Dari data OSI layar: application, presentation, session, transport, network, data link, physical ya. Kita langsung lanjut aja. 1. Application layar lapisan ke-7. Application layar adalah lapisan yang menjadi pusat sentra terjadi suatu interaksi antar pengguna.
end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa servis dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Lanjut, 2 ya. Presentation layer lapisan ketujuh. Lapisan yang keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisi oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat transmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terinskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Lanjut. Session layer lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengidentifikasikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lanjut. Transport layer lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Dua protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Lanjut. Network layer lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Lanjut ke 6, data link layer lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti hal pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagikan tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control MAC dan lapisan logika link control LLC. Lanjut. Physical layer lapisan ke-1 dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mengidentifikasi mengenai bagaimana sebuah NIC Network Internet Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengirim data melalui
setiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Dan selanjutnya cara kerja OSI layer ya. Di sini ada contohnya dari gambarnya. Bisa dilihat di application send data, application transport, segmen data transport, network, paket header, segmen header data network, data link frame, paket header, segmen header data frame trailer, data link, physical, lanjut physical. Prosedur ada penjelasannya nih Pak ya. Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima, artinya data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7 sebelum sampai ke perangkat penerima. Data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutan terbalik ya. Lanjut cara kerja OSI layer. Satu, cara kerjanya suatu ketika Anda menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surat kepada adik. Sudah mengetik, Anda menekan tombol kirim lalu aplikasi mengolah pesan akan memanggil aplikasi layar untuk memilih protokol, dalam hal ini SMTP, untuk menyampaikan data presentasi layar. Terlebih dahulu memanfaatkan data meneruskan ke session layar untuk memulai proses kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengkonversi data ke dalam bentuk bit stream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bit stream data di alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi sebelum adik Anda dapat membacanya seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bit stream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer yang kemudian akan menggabungkan data sehingga untuk utuh kembali ya. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer adik Anda. Session layer meneruskan ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi selanjutnya. Presentation layer menyampaikan ke aplikasi layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibacakan oleh program email di komputer adik Anda. Adik Anda pun menerima surel tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Lanjut, kesimpulannya terakhir. Jadi OSI layer itu adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara kerja pengirim dari setiap model dilakukan secara berurutan ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang penjelasan OSI layer. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaklum dan
Terima kasih. Wassalamualaikum.